Agama dan Komisi 8 sudah menyepakati BPIH 2024 di angka 93,4 juta. Bisakah Anda jelaskan terkait penetapan ini dari mulai angkanya 105 lalu sempat beredar 94,3 hingga akhirnya diputuskan 93,4 dan komponen di dalamnya. Silahkan Pak Hilman. Baik, terima kasih Mbak Syaf. Jadi kami dari Kementerian Agama yang mewakili pemerintah tentu mencoba memberikan layanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Jadi kita belajar dari berbagai pengalaman tahun 2022, tahun 2023, aspek-aspek apa saja yang penting menjadi perhatian kita dalam melayani jamaah haji Indonesia. Ya, dan kita tahu bahwa memang untuk tahun 2023, untuk layanan di Armusna sempat mendapatkan beberapa masalah di beberapa maktab. Dan kita tahu juga bahwa ada masukan-masukan baik dari jamaah maupun dari pengawas kami, serta pihak-pihak yang lain dari kementerian terkait. Oleh karena itu, dari Kementerian Agama itu mencoba menawarkan ya, pelayanan yang optimal bagi jamaah haji Indonesia yang tentunya ada konsekuensi-konsekuensi terhadap biaya. Namun dari keseluruhan biaya yang ada faktor-faktor yang paling berpengaruh. Ya, di antaranya adalah kurs dolar Amerika yang memang menjadi dasar bagi pembayaran kita untuk layanan haji di luar negeri. Kita tahu bahwa 80% lebih biaya yang dikeluarkan itu ya lebih banyak atau 60% ya untuk menggunakan kurs asing gitu ya, dan biaya yang terbesar juga itu adalah untuk penerbangan, dan itu ada tali temalinya dengan perubahan kurs mata uang asing yaitu dolar. Nah, karena itu di awal memang kita berjaga-jaga setelah berdiskusi dengan berbagai pihak menetapkan atau mengusulkan tepatnya Rp16.000 gitu ya untuk 1 USD. Nah, tetapi kemudian di perjalanan kita mencari titik yang moderat yaitu 15.600. Dengan perubahan kurs saja kita sudah mendapatkan penurunan yang cukup signifikan. Yang kedua tentu saja mengenai layanan di Saudi nanti, baik akomodasi, ya, transportasi maupun konsumsi, itu juga kita mengharapkan dapat bernegosiasi dengan pihak vendor di sana dan tentu saja mendapatkan tempat-tempat yang strategis bagi jamaah haji Indonesia. Lagi-lagi ini juga ada konsekuensi terhadap keuangan kita. Nah, saya kira 105 waktu itu adalah ideal lah yang kita tawarkan. Tetapi terakhir dengan berbagai pertimbangan, kompromi, ya, efisiensi di berbagai aspek, ya kita kemudian mendapatkan biaya yang saya kira masih sangat moderat saat ini, yaitu 93,4 juta. Ya, baik, saya ingin ke BPKH terlebih dahulu kepada Pak Fadlul. Pak Fadlul, ini kan biaya ini terkait beberapa komponen, diantaranya adalah BP dan juga nilai manfaat. Untuk tahun ini di 2024 BP-nya menjadi 56 juta, lalu nilai manfaatnya 37,3 juta. Kalau saya berdasarkan penelitian saya, ini ada penurunan Pak dari BP-nya dari 49 kini meningkat jadi 56 juta, tetapi nilai manfaatnya dari 40 juta di tahun 2023 justru sekarang menjadi 37,3 juta. Artinya ada penurunan nilai manfaat. Tapi kalau kita compare di tahun 2020 sampai dengan 2022, ini antara BP dan nilai manfaat sebenarnya perbedaannya tidak begitu jauh. Bagaimana Anda menjelaskan ini Pak? Pembagian dari komponen-komponen di dalam BPIH ini Pak, silahkan. Ya, jadi tahun lalu memang atau tahun ini ya, keberangkatan 2023 atau 1444 Hijriah memang telah ditetapkan oleh Komisi 8 DPR RI bersama dengan Kementerian Agama untuk menentukan antara rasio BP dengan BPIH itu sebesar 55 versus 45%. Nah, kemudian pada saat pembahasan untuk yang BPIH keberangkatan tahun 2024 atau 1445 Hijriah itu setelah didiskusikan dengan memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek keadilan dan sustainabilitas keuangan haji, maka akhirnya ditetapkan untuk ada kenaikan
dari untuk yang BP-nya dari 55% menjadi 60%, sementara untuk yang BPIH-nya atau nilai manfaatnya, mohon maaf, itu dari 45 turun menjadi 40%. Salah satu pertimbangan setelah kita, artinya Komisi 8, Kementerian Agama bersama BPKH melakukan simulasi perhitungan, maka memang kelihatannya yang paling adil adalah dengan skema yang 60-40. Kenapa? Karena kembali lagi kami ingin menekankan bahwa nilai manfaat ini adalah milik dari tidak hanya calon jemaah haji yang berangkat, tapi juga calon jemaah haji yang menunggu. Sebagai informasi, hingga saat ini jemaah haji reguler yang menunggu jumlahnya adalah 5,2 juta orang. Sementara untuk keberangkatan tahun 1445 Hijriah atau 2024 ada kenaikan kuota sebesar 20.000 menjadi 241.000 dibandingkan 220.000 di tahun sebelumnya. Artinya ini merupakan sesuatu hal yang sangat make sense ya, sangat dapat dipertimbangkan untuk kemudian akibat ada kenaikan kuota BP atau nilai manfaatnya itu menjadi ada adjustment atau penyesuaian. Sebenarnya penyesuaian ini sudah disepakati pada saat kita menetapkan BPIH di tahun 2023, di mana ada 3 hal. Yang pertama adalah penyesuaian rasionalisasi BPIH, kemudian juga ada rasionalisasi BP-nya juga. Artinya akan ada penyesuaian ke depannya sesuai dengan kondisi dan situasi baik dari sisi harga atau total BPIH yang ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah nilai manfaat yang harus diberikan. Insya Allah ini semua sudah menjadi suatu ketetapan yang sangat optimal. Ya. Di sisi lain, jemaah haji bisa berangkat dengan nilai yang relatif mumpuni karena kedepannya akan ada cicilan ya. Artinya jemaah haji yang berangkat di tahun 2024 dapat mengangsur untuk memenuhi 56 jutanya di luar dari setoran awalnya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bahasanya tidak memberatkan, tapi ultimate goals-nya bisa tercapai, semua berangkat, tapi yang menunggu pun bisa mendapat nilai manfaat sesuai dengan proporsinya.